saya harus mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Pak, jangan sampai gas air mata jangan kecil, Pak. Dengan dari bro. Iya. Iya, saya keluar. Iya, saya keluar. Tahu jangan dikira Iya. Dua pekan berlalu pasca tragedi 1 Oktober Kelabu di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Belum hilang luka dan trauma pada sejumlah korban. Namun jumlah korban meninggal dunia justru kembali bertambah 1 orang. Hingga 11 Oktober 2022, tercatat korban jiwa mencapai 132 orang. Helen Priscilla, gadis berusia 20 tahun warga Dusun Banjar Patoman, Dampit, Kabupaten Malang ini meninggal dunia setelah menjalani 10 hari perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang. 1 Oktober kemarin menjadi tanggal atau hari yang tidak akan pernah bisa dilupakan warga Malang, bahkan Indonesia. Bagaimana tidak, sedikitnya ada 130 nyawa yang menjadi korban dari insiden ini. Gas air mata, pintu yang tidak terbuka, masih menjadi bagian dari misteri penyebabnya insiden Stadion Kanjuruhan. Saya Bayu Pradana, bersama-sama kita usut tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan. 14 pintu yang ada di Stadion Kanjuruhan ini diduga tidak bisa menjadi akses bagi para penonton yang malam itu mencoba untuk keluar dikarenakan adanya gas air mata yang ada di sejumlah tribun. Ini adalah dispora yang seharusnya bisa menjadi kunci bagi kami mencari informasi ada berapa pintu sebenarnya yang bisa dioperasikan pada malam itu dan mengapa pintu-pintu tersebut ini tidak bisa memberikan akses kepada para penonton. Namun, pemirsa, setelah minggu lalu kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Kali ini kita lihat kantor dispora yang ada di Stadion Kanjuruhan ini dikunci dengan erat. Tapi saya mau mencoba menghubungi Kadispora dari Stadion Kanjuruhan, ada Bapak Nazarudin. Kita akan coba menghubungi Bapak Nazarudin melalui hubungan telepon untuk mencoba berdialog, meminta kejelasan sedikitnya apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Harapan kami dari adanya dialog bersama Kadispora, kami bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan stadion, lalu bagaimana saat malam itu pintu-pintu seharusnya dioperasikan, dan lain halnya. Ini karena memang sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengapa pintu yang seharusnya 10 menit setelah pertandingan atau sebelum pertandingan berakhir, ini harusnya dibuka. Namun mengapa pada tanggal 1 Oktober kemarin justru tertutup? Siapa yang menutup pintu tersebut? Namun sayangnya kita tidak bisa terhubung dengan Kadispora. Saya akan mencoba sekali lagi, kemungkinan besar harapan saya bahwa Kadispora, Bapak Nazarudin ini bisa menjawab telepon saya dan memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua, dikarenakan ini masih menjadi pertanyaan bagi para masyarakat, bukan hanya masyarakat Malang tapi juga se-Indonesia yang juga sudah memberikan aspirasinya untuk mengusut tuntas adanya kejadian di Stadion Kanjuruhan ini. Sepertinya tidak ada jawaban dari Bapak Nazarudin, tidak diangkat pemirsa. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan, sampai saat ini kami belum bisa menghubungi Dispora yang memang sejak pekan kemarin menutup aksesnya untuk kami, awak media. 14 pintu ini seharusnya menjadi penyelamat bagi para penonton pada malam itu. Stadion Kanjuruhan dilengkapi oleh 14 pintu dari berbagai sisi. Kita lihat dari sisi tribun VIP dan juga VVIP. Ada tribun 1 dan juga tribun 14 yang berdekatan dengan tribun VIP dan juga VVIP.
dan juga beberapa saksi dari penelusuran kami mengatakan bahwa gas air mata sebanyak 40 amunisi ditembakkan mengarah ke arah tribun 10, 11, 12, 13 hingga 14 yang membuat para penonton merasa panik dan berlarian ke pintu. Namun sayangnya, sebagian besar pintu ini tidak terbuka dan justru merenggut banyak nyawa. Dari keterangan saksi yang duduk di tribun VIP dan juga VVIP mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan saat keluar dari tribun mereka. Meski demikian, kalau kita lihat ada pintu 14 dan 13 yang berdekatan dengan tribun VIP dan VVIP, ini justru tertutup dan justru merenggut banyak nyawa. Tragedi berdarah di Kanjuruhan berbuntut panjang dan berujung penjatuhan sanksi kepada sejumlah anggota Polri. Setelah Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dicopot dan dimutasi sebagai Pamen SSDM Polri. Selanjutnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta pun ikut digeser dari jabatannya. Pencopotan Niko dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah 9 hari pasca kejadian maut terjadi. Hingga kini pengusutan tragedi maut di Kanjuruhan masih terus diselidiki. Deretan nama tersangka baru pun berpotensi bertambah lagi. Sesaat lagi di iNews Files.